Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ari Hendrawan di channel Trivia Ari Hendrawan. Karena yang sepele menurut sebagian orang bisa saja menarik di mata orang lain. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu ada sebuah statement yang menurut saya sangat menarik sekali dari Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Beliau mengatakan pada hari Minggu 13 September 2020 bahwa tingkat kematian turun, tetapi jumlah orang yang meninggal meningkat. Konteks dari statement ini adalah disampaikan pada saat beliau tengah melakukan konferensi pers virtual dalam rangka persiapan PSBB di wilayah DKI Jakarta. Nah, teman-teman, statement tersebut kemudian memancing reaksi yang beragam dari para netizen, tetapi sebagian diantaranya masih kebingungan mengenai apa makna atau apa maksud dari statement tersebut. Oleh karenanya banyak muncul hujatan-hujatan yang menganggap bahwa statement itu sangat tidak jelas, sangat membingungkan. Bahkan sampai ada yang kemudian membuat perumpamaan tentang bagaimana mungkin tingkat kehamilan itu turun tetapi jumlah bayi yang dilahirkan itu meningkat. Nah, ini yang kemudian mendorong saya untuk membuat video ini. Video ini bukan saya maksudkan untuk klarifikasi, tetapi ingin memberikan ilustrasi sederhana kepada teman-teman supaya teman-teman tidak ada yang salah paham, atau supaya tidak ada lagi teman-teman yang merasa kebingungan tentang makna dari kalimat tersebut ya. Nah, coba kita pertama-tama perhatikan dulu statement utuh dari Bapak Anies Baswedan di sini. Yang pertama, di sini beliau menyebutkan beberapa hari terakhir kita menyaksikan angka kematian yang meningkat walau tingkat kematiannya turun. Nah, ini ya teman-teman yang menjadi poin kunci dan kemudian dijadikan judul dari artikel yang dilansir oleh newsdetik.com ini. Penjelasan lebih lanjut, tingkat kematian itu artinya angka statistiknya, persentase yang meninggal, jumlah orang yang meninggal dibagi jumlah kasus yang memang turun, tapi nominalnya jumlah orang yang meninggalnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Nah, ini kalau kita perhatikan memang agak rumit sebenarnya pemilihan diksi atau pemilihan kata dari Bapak Anies Baswedan, tetapi kalau kita coba perhatikan lagi ya teman-teman, sebenarnya di sini kita bisa bedakan dua poin ya. Yang pertama adalah terkait tingkat kematian itu yang berhubungan dengan statistik. Kemudian yang kedua adalah jumlah orang yang meninggal. Coba kita akan cermati lagi dengan ilustrasi yang menurut saya lebih sederhana. Di sini saya sudah memilih dua ilustrasi yang bagi saya cukup jelas dan nantinya juga bisa memberikan gambaran kepada teman-teman tentang statement dari Pak Anies Baswedan tadi. Yang pertama adalah jika ada 20 orang yang mati dari 100 orang sakit, maka persentasenya 20%. Kemudian jika ada 50 orang yang mati dari 50 orang yang sakit, maka persentasenya turun menjadi 10%. Ini sebenarnya sudah jelas sekali menggambarkan atau mengilustrasikan statement dari Pak Anies Baswedan tadi, di mana tingkat kematian turun tetapi jumlah kematian itu meningkat. Nah, di sini ya, tingkat kematian turun tetapi jumlah kematian atau orang yang meninggal itu meningkat. Di sini cocok ya teman-teman. Jadi yang pertama tingkat kematiannya turun, yang pertama adalah 20%, yang kedua adalah 10%. Artinya turun 10%. Tetapi kalau kita perhatikan jumlah orang yang mati naik dari 20 menjadi 50. Kenapa jumlah orang yang mati naik? Karena jumlah orang yang sakit juga naik. Jadi di sini juga ada penjelasan yang mati meningkat 30 orang, tapi tingkat kematiannya 10% karena yang sakit juga bertambah. Jadi teman-teman kira-kira sudah punya gambaran ya. Ini adalah ilustrasi sederhana yang menjelaskan kenapa tingkat persentase kematian itu turun tetapi jumlah orang yang mati itu bisa naik. Ya karena yang sakit pun juga naik. Begitu. Kemudian kalau teman-teman masih kurang jelas, ini ada ilustrasi kedua, tetapi menurut saya juga tidak terlalu berbeda jauh dengan ilustrasi yang pertama sebagai analogi. Ini dikemukakan oleh Ivan Lanin, seorang Wikipediawan bahasa Indonesia. Di sini ada pertanyaan kepada beliau yang mengutip artikel dari detiknews.com tadi tentang statement Pak Anies Baswedan yang menyatakan tingkat kematian turun tapi jumlah orang yang meninggal meningkat. Jadi ilustrasi sederhananya begini, ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah yang sakit 10, yang meninggal 1. Maka tingkat kematiannya adalah 10%.
Kemudian kondisi kedua, yang sakit adalah 100, yang meninggal 2, maka tingkat kematiannya hanya 2%. Ini juga sama seperti tadi ya teman-teman. Tingkat kematiannya itu turun ya, persentasenya ini turun dari 10 menjadi 2%, artinya turun 8%. Namun jika kita perhatikan, yang meninggal juga meningkat dari 1 menjadi 2. Mengapa meningkat? Karena yang sakit pun di sini juga meningkat. Jadi wajar ketika jumlah yang meninggal atau jumlah yang mati itu pun juga meningkat. Itu contoh ilustrasi tingkat kematian yang turun tetapi jumlah orang yang meninggal meningkat. Oke teman-teman, saya kira teman-teman sudah pasti paham tentang analogi sederhana ini. Pada dasarnya adalah kita tidak boleh mencampur adukan antara persentase dengan jumlah ya, karena itu dua hal yang berbeda. Persentase bicara statistik ya, sementara jumlah ya kita bicara satuan begitu. Jika saya ditanya misalnya mengapa Pak Anies tidak langsung mengatakan saja bahwa jumlah orang yang meninggal meningkat, ya itu sebenarnya yang paling tahu jawabannya adalah Pak Anies. Tapi di sini saya coba memberikan dua pandangan. Yang pertama pemilihan kalimat ini adalah ingin memberikan kesan bahwa kita harus optimis tetapi juga tetap waspada. Bagian optimis adalah pada frase ini, tingkat kematian yang turun. Namun kita harus tetap waspada, itu tampak pada frasa yang kedua ini teman-teman, yang menyebutkan jumlah orang yang meninggal meningkat. Jadi di dalam kalimat ini sebenarnya ajakan dari Pak Anies atau persuasi dari Pak Anies adalah ingin supaya orang-orang itu tetap optimis tetapi juga harus waspada. Itu pandangan yang pertama. Tetapi pandangan kedua bisa jadi kalimat ini memang sengaja disusun supaya tidak memberikan citra yang terlalu negatif kepada pemerintah DKI Jakarta. Sebab jika bicara tentang pemberlakuan PSBB kembali, maka seolah-olah pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta itu tidak bisa mengontrol laju COVID-19. Nah, apakah yang sesuai itu pandangan pertama atau pandangan kedua? Saya tidak tahu secara persis karena yang paling tahu tentu saja adalah Pak Anies Baswedan. Tapi teman-teman juga boleh berpendapat di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa gunakan tutur kata bahasa yang sopan. Sampai jumpa. Ciao.